namanya LSB. LSB ini keuntungannya kalau dia di medan banjir, ini bisa ngapung. Jadi pasiennya taruh di atasnya, nggak didorong aja. Ya kayak boot, namanya LSB, long span boot. Kalau yang bahannya rigid, yang seperti ini, namanya scoop stretcher. Scoop stretcher lebih mahal, kita nggak punya. Scoop itu keuntungannya dia bisa dilepas, murah-murah aja. bisa dipanjangin, bisa dilebarin. Orangnya gemuk, lebarin. Orangnya tinggi, panjangin. Pendek, ya pendek. Keuntungannya. Tapi dia kalau dibawa di medan berair, Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau untuk imobilisasi dia lebih enak. Bahannya Menyesuaikan. rigid tapi enteng. Menyesuaikan. Dan kalau masa nggak perlu ngangkat pasien, cukup didorong saja. Kanan sama kiri, dia nanti akan nyatu, akan ngurusi, tinggal angkat. Kalau scoop stretcher, oke. Bisa ini pasien dengan perdarahan di femur. Pertolongan pertama difiksasi dulu, balu tekan. Balu tekan itu sebenarnya kita punya alat kayak kain. Kemudian tengahnya ini sudah ada kasanya. Di alat asesmen itu alatnya hilang nggak kemana. Jadi anggap saja ini balu tekan. Balu tekan itu kalau nggak punya ya carilah kasa kain yang bisa menutupi area lukanya kemudian diikat. Prinsip balu tekan dibalut dan ditekan. Ada pors penekanan dan balutan. Balutan itu untuk mengunci penekanan tadi. Kalau robek di vena perlu ditekan, kena tusuk atau kena apapun yang sudah nggak ada tusukannya. Pertolongan pertama tekan dulu, ambil kain atau apapun tekan di area luka yang kencang, bawa ke pertolongan pertama. Ya, ini difiksasi. Fiksasinya diikat. Di paha ada perdarahan, kemudian cari telepon dulu. Kalau dia ada di tulang, dia harus melewati dua sendi. Sama kalau dia frakturnya di sendi harus melewati dua tulang. Prinsipnya seperti itu. Ini nggak boleh nih kalau kayak gini. Jadi dua ini harus sama. Jadi kalau melakukan fiksasi panjang sebelah potong. Kenapa nggak boleh ngomong kayak gini? Ngangel. Hah? Kenapa? Kenapa nggak boleh? Ada menjelat. Ini prinsip keselamatan kerja ini. Nggak ergonomis. Nggak ergonomis. Nyangkut kemana? Nyangkut di mana? Ini di mana? Hah? Iya. Dia kalau nggak sejajar dengan di sampingnya, ini pengikatannya nggak akan bisa kencang. Dia akan merubah posisi, namanya merubah reposisi karena ada ujungnya. Jadi diratakan. Jadi kalau ada yang ondulasi, potong durasinya. Harus sama. Ini kan nggak punya rasa potong. Nah, pengikatan itu dilihat karena kan kalau pasien itu macam-macam ya, ada yang gemuk, ada yang enggak. Jadi ini masukinya lewat sela ini. Di sini kan ada sela nih. Ya. Ini kita masukin, kita geser ke atas. Yang ini juga sama. Masukin di bawahnya. Ini kita geser ke bawah. Satu lagi. Aku turun jam
tinggal sih gue masuk. Pengikatannya kalau panjang kamu bisa masukin di dalamnya. Oh. Kalau mitelanya panjang, kalau nggak cukup ya copot. Kalau yang sini nanti bisa ya. Oke. Sukro. Ingat tadi kita pulsasi dulu sebelum masang. Diraba Suhu. teksturnya dia hangat atau masih Suhunya. dingin. Kalau dingin berarti ada tanda shock. Shock. Pulsasinya teraba nggak di sini? Ya. Di sini harus teraba. Nadi. Arterinya itu harus teraba di sini. Kalau nggak teraba, kamu hanya punya waktu kurang dari 30 menit untuk sampai ke rumah sakit. Karena ada kematian di Jaringan. periferi. Ini diikat dulu. Ini ngikatnya harus satu simpul. Kalau di sini ya sini semua. Jangan Amburadul. pindah-pindah, satu di atas, satu di bawah. Kalau ini muat ini boleh kamu masukin. Kan muat tuh. Ini lebih mudah untuk mencenginya. Berarti sudah praktek. Jangan disimpul mati. Ketantapan. Makin jorok nggak ada. Di sebuah orkestra tengah. Nggak kecil gila nih. Kamu dari kamu. Kas kepala suka enggak? Gede. Kayaknya gue mepet. Dicoba mau jemuran. Oke, kalau sudah palpasi lagi masih sama dengan di awal atau tidak, masih teraba atau enggak? Kalau enggak teraba, kendorin. Terlalu kencang. Copot lagi kendorin. Harus teraba dan harus sama dengan di awal tadi PMS-nya. Ini baru boleh kita angkat. Karena nanti kalau nggak teraba mati, timbul kompartemen sindrom, sama aja. Kompartemen itu lama-lama dia kulitnya membusuk karena kematian jaringan. Kalau sudah mati jaringan, kita bawa ke rumah sakit, mati jaringan karena kompartemen sindrom, mati, diapain? Amputasi. Iya, kan kita memperparah. Jadi jangan jadi pahlawan kesiangan di sini. Tindakannya benar, tapi caranya Resiko. kalau kita mau ngangkat, kalau pasiennya nggak sadar kita jadiin satu ini, diikat lagi Tadi pahlawan malah nambah. supaya nggak, iya. Wes tinggal yuk. Diikat di tempat yang nggak ada lukanya. Nyopot deh. Habis ini Wes baru dibungkus, kita angkat. jadi gotong. Apa sih? Sediak kayaknya Mas. Nanti lihat kasus semua itu hematumnya atau tanda frakturnya di mana. Kalau di tangan ada, di humerus ada, ya difiksasi juga di tangan pakai yang pendek. Pendek di sini. Kita fiksasi juga. Jadi lihat kasus nanti. Kasusnya Sesuai kasus. Ini sesuai keputusan saja. Nggak ada aturan satu atau dua. Karena nanti mau kita angkat, nah ngangkatnya harus 4 orang. kepala, pundak bentuk pundak Pakai bentuk LSD. kaki. Mana kakinya? 4 orang laki. Ayo boleh.
Sing ngadeg sing wedok dulu. Sing ngadeg sing wedok. Sing wedok sing angkat kan. Bukan lagi. Jadi apa kita kali? Engkau apa kalian berikan? Kamu nanti dorong LSD-nya, miringin dulu ke kiri, LSD-nya dimasuki. Tangannya masuk dulu, tangannya masuk dulu. Tangan satumu itu masuk di sela. Sela tubuh itu kan ada 3. Ya. Satu di Tuka. 2 di pinggang, 3 leher. Tanganmu masukin dulu di selanya. Tangan yang Dek, satu. ayu rono tang deh. Di video enggak ketok deh. Oke, miringin yang satu tuh di bahu. Miringin ke kiri, kamu dorong sana sampai pol. 1, 2, 3. Dorongin pol. Oke, baru balikin di sini. Oke, sekarang angkatnya baru 2 kanan 2 kiri. Makanya duduk dulu. Hitungan pertama taruh di paha, hitungan kedua baru angkat. Pahamu, tumpuanmu. Nah, tumpuannya. Aduk sini dulu semua. Aduk kanan kiri. Aduk kanan kiri. Angkat dulu ke paha. 1, 2, 3 angkat ke paha, baru hitungannya bareng. Masukin pahamu dulu. Kakimu, tumpuanmu kanan atau kiri? Kiri. Oke, 2. Tangannya 2 dulu. Oke. 1, 2, 3 angkat paha. Baru masuk sana. Lurus. Jadi satu tangan. Pakai satu tangan. Kiri. Jangan yang sana, sini. Di belakang lehernya, Pak. 1, 2, 3 baru berdiri. Baru jalan. Ini kita masukin ke proses evakuasi itu. Yang pertama benar perawatnya dulu. Iya, kalau perawatnya nggak benar, tindakannya pasti salah. Yang kedua benar transportasinya, bawanya pakai apa. Yang keempat benar rumah sakitnya. Jadi kalau pasien itu fraktur, kira-kira mau dibawa ke rumah sakit mana?